Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa lagi hadis Nabi nyahinan kan menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak. Maka apabila marah oleh seorang perempuan pada barang yang rizai Allah Ta'ala dan rizai pula oleh Rasulnya dengan pekerjaan nikah itu, maka sungguhnya keluar ia daripada hukum mengikut bagi keduanya. Yang kalian berokan pegah-pegah menteng. Ya, nyo katruh bat matannya. Jelas nyempat kepegah oleh ulama yang bahwa barang siapa letak banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan kita untuk menikah. Nikah ini adalah sunnah Rasul. Maksud sunnah Rasul, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa definisi daripada sunnah? Segala sesuatu yang disandarkan kepadanya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ikrarnya, itu namanya sunnah. Secara garis besar dikatakan sunnah. Atau istilah lain hadis. Ya, istilah lain hadis. Cuma kalau sunnah ini dia umum. Kalau hadis lebih dominan kepada perkataan atau ikrarnya. Kalau perbuatan dikatakan sunnah. Makanya kalau sunnah semua sudah termasuk di situ. Ya, Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah. Kenapa? Karena dalam kehidupan Rasulullah tidak pernah sunyi dalam pernikahan kecuali hanya sebentar di ketika setelah wafatnya Siti Khadijah, maka hancurlah hati Rasulullah. Sedih hati Rasulullah karena ditinggalkan oleh orang tersayang. Di ketika Rasulullah sedih, ditambah lagi tidak lama kemudian maka Allah pun mengambil rohnya paman siapa? Abdul Muttalib, Abu Talib. Abdul Muttalib, Abu Talib, kakeknya, nyampe berduka-duka. Ya, Rasulullah paling mencintai pamannya Abdul Muttalib. Kenapa? Karena pamannya tersebutlah yang membelanya mati-matian, walaupun beliau tidak masuk Islam. Ya, tapi beliau mengatakan siapa yang ganggu anak kuman saya, anak kumulung, keponakan, langkahi dulu mayat nyamban. Dan beliau adalah orang yang paling disegan pada ketika itu di kalangan Arab, karena beliau mempunyai kekuasaan. Jadi waktunya hana sau kena ganggu Rasulullah, sehingga di ketika itu tidak ada inisiatifnya orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah. Hana inisiatif belum. Kapan inisiatif membunuh Rasulullah timbul? Setelah meninggalnya paman tercinta. Tidak ada lagi yang menghalang, maka timbullah inisiatifnya dapoh Rasulullah. Menyahana dapoh, maka akan menyebar yang namanya ajaran. Di ketika itulah Rasulullah berhijrah ke Madinah karena desakan daripada orang Yahudi di kota Mekah. Wate kali wafatnya, kali meninggalnya paman dan istri tercinta. Sebelum itu Rasulullah tidak ada yang ganggu berlebihan. Maksudnya tidak ada yang kejar-kejar. Ada kekuasaan daripada istrinya Khadijah. Karena Khadijah ini seorang apa? Saudara dan janda kaya. Ya, Rasul menikah dengan Khadijah. Pada posisi Khadijah saat itu janda kaya. Jadi orang kaya pasti punya kekuasaan, ya. Ya, semua orang kaya pasti punya kekuasaan. Itulah di dunia. Jadi di ketika tersebut maka
hancur hati Rasulullah setelah meninggal kedua orang itu, maka Allah menghibur Rasulullah dengan Isra Mi'raj. Ya, kapan terjadi Isra Mi'raj? Setelah wafatnya Siti Khadijah dan meninggalnya paman. Bertambah-tambah kesedihan Rasulullah. Yang uji kesedihan Rasulullah. Tanya, dia guna uji kesedihan tu, guna uji kesabaran juga dengan menimpakan meninggalnya keluar, ditambah lagi keluarga. Itu sama seperti posisi yang dirasakan oleh baginda Rasul. Mampu kita bersabar, itulah kita akan diangkat derajat dan diberi pahala berlipat ganda oleh Allah. Nah, dia kembali lagi ke sini. Setelah itu maka tidak lama berselang, di saat kesedihan hati Rasul, setelah terjadi Isra Mi'raj, maka adalah ruh berita yang bahwa ada seorang sahabatnya bernama Abu Bakar dan mempunyai seorang bernama Aisyah. Itulah jodoh yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga. Sampainya berita tersebut, lalu beliau menyampaikan kepada Abu Bakar, maka Rasulullah menikah dengan Aisyah di saat umur Aisyah berumur 9 tahun. 9 tahun bena. Miajak sekolah mentang SD kelas SD ya, yang kelas SD. Kelas 3, 4 lah. Kelas 4 SD Rasulullah menikah. Sekarang sudah ada yang namanya HAM. Dilarang menikah umur di bawah 18 tahun ya. Di bawah 18 tahun haitem penikah bak negara. Ini hukum dunia. Kalau hukum akhirat, begitu lahir boleh langsung kita menikahkan. Musuh. Tanya anak agam tu, baru mu lehetun. Ham lahir ni inang dari kerabat tanyo yang tayo galak tu. Langsung kita nikahkan boleh ndak? Boleh ndak? Boleh. Siapa yang jawab nikah? Anak yang baru 3 tahun? Bukan. Walinya. Ayahnya. Langsung dinikah, menarik pegah mentang nyan lintuk tu, nyan darah baru tu. Nyan sah dalam Islam. Cuma yang aturan sekarang itu HAM dunia. Kembali lagi kepada pernikahan Rasulullah. Ternyata setelah wafatnya Siti Khadijah dan Rasul mengistrikan yang namanya Siti Aisyah, dan setelah itu Rasul juga melakukan poligami. Pada masa Khadijah Rasulullah tidak pernah berpoligami. Rasulullah paling mencintai istrinya yang bernama Khadijah. Paling mencintai siapa? Aisyah. Paling disayangi? Khadijah. Yang paling beliau sayangi adalah Siti Khadijah. Yang paling beliau cintai adalah Siti Aisyah. Kah? Man soluh sayang dengan cinta? Lebih bahaya sayang. Kalau cinta bisa berubah. Cinta pak lon pakan boydong mancung. Mihanali mancung boydong matema nak galak ile. Kenapa? Karena cinta ada alasan. Uman dek kok balak lon kekah dek mata ke bulat lagi anik pelor. Tahan tengah malam boydong mancung. Bibi mirah uman uku hinan galak. Ayo. Tekedi hanale atanya. Hilang cinta. Teringat long nak sabah cerita pada masa netingat ahli sufi Hasan al-Basri, seorang ahli sufi, dan Rabi'ah al-Hadawiyah, sama-sama sufi. Rabi'ah al-Hadawiyah ini adalah seorang ulama sufi perempuan di abad pertengahan. Jadi Rabi'ah al-Hadawiyah luar biasa cantiknya. Sehingga pada ketika itu Hasan al-Basri datang melamar. Nyan nalhebo ahli sufi, lanhedro ahli sufi lain datang melamar Rabi'ah al-Hadawiyah. Hasan al-Basri dan 2 orang yang lainnya, ketua lunan. Ya, trip kebacut membaca sejarahnya. Jadi sehingga wate katruh kenal lagi audisi lah mitanya pegah.
Ukun Rabi'ah Al-Hadawiyah. Di antara kalian siapa yang paling hebat ilmunya? Antara alhenya. Nyan ilmu katanya. Ya tanya kan. Di antara kalian siapa yang paling banyak hartanya? Siapa yang paling ada Honda Jazz-nya? Baik Honda Beat. Hah? Siapa yang paling banyak ilmunya? Lalu kedua ahli sufi yang lain menjawab bahwa Hasan Al-Basri lah terkemuka dalam ilmu. Lalu ditanya sama Rabi'ah Al-Hadawiyah, wahai Hasan Al-Basri, jika engkau bisa menjawab 3 pertanyaan, maka saya terima lamaranmu. Yang heboh pertanyaan sakai gebi. Geterima lama, hana pakai mahal. Ya, kalau kita tanya, saya tanya tari sangen kali bah mahal jelah. Dalamnya bukan. Nya mi hana tari mahal jelame takun. Kok mahal ca jelame? Urang lagi gelupau. Takun. Ah, maya tari tak cok jelame mahal wajar tapi menurut wajah itu kalau kita. Kembali lagi kepada cerita ini. Jadi gekun di Hasan Al-Basri. Silakan dia tanya. Karena yang paling baik, yang paling tinggi ilmu, yang lain kagak mundur. Pertanyaan pertama. Adakah long selamat iman di ketika long sakaratul maut? Kira-kira nak jawabnya? Adakah saya akan selamat iman di ketika saya sakaratul maut nanti? 3 pertanyaan. Sengap Hasan Al-Basri, terpaku. Lalu beliau menjawab, wahai Rabi'ah, itu rahasia Allah. Setinggi apapun ilmu kita tidak menjamin kita selamat iman. Sehebat apapun kita, sekuat iman apapun kita, tidak menjamin kita akan kembali dengan iman yang selamat ke hadirat Allah. Oke. Berarti pertanyaan pertama tidak bisa dijawab. Hanya Allah yang tahu. Ya. Pertanyaan kedua. Adakah saya bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nangkir dalam kuburan? Tentu saja tidak bisa diberi jawabannya masih hanya Allah yang tahu. Kedua pertanyaan gagal. Pertanyaan yang ketiga. Adakah saya akan melalui tutu as-sirat dengan selamat nanti di hari akhirah? Lalu Hasan Al-Basri pun tidak bisa menjawab. Wahai hamba Allah, adakah engkau berpikir saya akan menikah jika 3 pertanyaan ini enggak ada jawaban? Yang tingkat sufinya Rabi'ah Al-Hadawi, heboh pertanyaannya meyana so jawab kepegah yang kepikir dalam dunianya heboh pertanyaannya. Na jawaban? Iya na jawaban baru gemengkah? Yo hana jawaban berarti hana gemengkah? Na gemengkah. Ya. Lalu, ya. Maka gagal lah. Oleh yang lom pertanyaan patah galak kepada Rabi'ah Al-Hadawiyah bak mata, bak hidung. Lalu gecongkel, gejuk yang sebagai hadiah. Yang tingkat ulama sufi tanya hana lagi yan. Yang inti tidak pegah pernikahan. Ini adalah anjuran atau sunnah Rasulullah. Rasulullah gemadu atau melakukan poligami pada masa Siti Aisyah. Man timbul pertanyaan, kenapa Rasul berpoligami? Rasulullah berpoligami bukan untuk nafsu, tapi karena menanggung jawab. Kalau melinggai ayah anaknya dalam peperangan fisabilillah, maka datang ibu-ibu tersebut meminta tanggung jawab. Kadang cik gemelakai melinggai. Karena Rasulullah kan ganteng datat. Kegantengan Rasulullah ini seperti bulan, seperti matahari. Ya, kegantengan Nabi Allah Yusuf seperti bulan purnama. Pat beda. Kalau matahari, bisakah kita pandang dengan kasat mata? Tak kalian mata urung menanjut, silau mata memandang. Jadi, tayo hana tak kenal kegantengannya. Kenapa? Karena silau kita memandang. Tapi kegantengan Nabi Allah Yusuf bagaikan rembulan di bulan purnama. Wate tak kalian galakhi, kegantengannya. Ya, sehingga pengalaman Al-Quran tiban. Wate masa getibit Nabi Allah Yusuf, falamma ra'ainahu. Di ketika kalian Nabi Allah Yusuf, akbarnahu tercenganglah
au qata'na aydiyahunna, dan terpotong jari tangan mereka yang meman. Kenapa? Karena terpesonanya dengan nampak kita lihat. Nabi Muhammad luar biasa ganteng sehingga kita silau meman. Wajar urung-urung gemlake rau berjanda mengkawin dengan Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menolak. Hana gak pandang taringan hana. Kadang anak kalian tetap menikah. Sehingga dalam hal tersebut yang paling beliau cintai tetap Ain. Yang paling beliau sayangi tetap Khadijah. Pertanyaan bunuh, soleh sayang ngencin? Mesti kasih sayang, ya. Bukti Rasulullah pernah nehoi nama Khadijah yang menimbulkan kecemburuan daripada Aisyah pun nehoi lam kamelinggai. Empat lung samping hana tinggal. Ada tengok kan menan sih. Sudah kawin dengan duda yang kah meninggai perumuh kemusu. Ngan tetap si hơi pegah perumuh awai gak tat cemburu nahan. Mak sinya awai kan saya kalung bedah hibuh kupi kalung nak banding-bandingkan. Ya, cemburu. Aisyah itu seorang manusia juga merasakan cemburu. Kembali lagi kepada pernikahan. Ini adalah anjuran Rasulullah dan cukup banyak hadis yang mengatakan Rasulullah bangga kepada umatnya yang banyak di hari kiamat. Ya. Jadi ini adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Makanya kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, umat Rasulullah mesti rida dengan sunnahnya Rasulullah. Dah sunnah Rasulullah dalam pengasannya perlakuan Rasulullah yaitu menikah lebih daripada satu. Sampai kalau Rasulullah sampai berapa istrinya? Dalam satu riwayat yang lain 9. Bagi Rasulullah dan bagi umat ini hukum beda. Kalau bagi Rasul boleh memadu lebih daripada 4. Kalau bagi umat dibatasi sampai 4. Ya. Batas umat untuk memadu atau berpoligami hanya 4. Jadi pernikahan kelima itu tidak sah. Ya, jadi mianan ubak tipi karena perumuh ti kurung nyan kele nyan zina lebih daripada 4. Ya. Perumuh 1, perumuh 2, perumuh le, perumuh put. Galak long ke sinang yang payah cerai antara salah satu. Kalau tidak, ini pernikahan dengan perempuan ini tidak sah. Sudah kali cerai yang tua, mengkawin dengannya, boleh sah. Makna boleh sah. Galak long ke yang lain, cerai salah sabahnya yang ketuha long sangen, sah. Mengkawin dalam lain. Oh, galak long lain, pilih long yang paling tua antara kawan yang tu, sah. Kawin long lain, itu sah. Yang jangan menikah double sampai tidak sah. Itu batasan untuk umat. Jadi kita sebagai perempuan jelas nyempat kepegah yang bahwa mesti riza kepada pekerjaan atau perbuatan atau sunnahnya Rasulullah sampai 4 tapi boh nya 5 je bengehnya. Nyan je ni picrok parang aja. Je 5 boh perumuh hanai cerem saboh ya. Nyan je ni agui ok kedi. Ya kan baru 2 boh perumuh kayak agui ok perumuhmu. Mudah, itu ndak boleh. Ya? Itu ndak boleh. Tapi kalau sudah 5, memboh isteri hanai cerai-cerai ma 5 boh. Mengkawin ke 5 nyan baik bak keput ni, baik mengeh ni kenyo. Yang ke 5 nyo ni ajak ni jak rame-rame ni mu pakat. Ya, nyan jak juga agui ok sira ka sapo. Karena itu tidak boleh, dilarang dalam agama. Tapi kalau belum lebih daripada 4, masih 2, 3, maka jangan marah. Ini jelas ya. Apabila marah, 4 pegat hai. Belum baca biot tu boh. Maka apabila marah oleh seorang perempuan pada barang yang riza Allah, mana riza Allah menikah lebih daripada 1 sampai 4, itu riza Allah. Bukti riza Allah fankihu ma tabala lakum. Ini ayat Al-Quran. Nah rencana ya balik ayat. Nah rencana hanjut. Ya. Dan riza pula Rasulullah
Dah bukti Riza Rasulullah, istri Rasulullah lebih daripada sampai 11 ataupun sampai 9. Dengan pekerjaan nikah, masalah kawin, maka sungguhnya keluar ia daripada hukum mengikut dari kedua. Kalau misalnya kita sudah keluar daripada hukum Allah dan hukum Rasul, mau ikut hukum siapa? Ikut hukum HAM. HAM itu hukum kafirnya yang buat. Ya, HAM-nya hukum negara. Sekarang banyak sekali hukum-hukum HAM yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi pakan hana ketentang di ulama. Tidak sesuai tapi tidak menentang yang sagai. Tidak membalikkan fak. Seandainya terbalik fakta, wajib tak tentang tayo. Ya, agak contoh maksud. Gaya puasa bulan Ramadan. Pegat di HAM hana payah puasa lek karena menyiksa. Nyan wajib tak tentang. Ya, yang masalah dalam pegah bunuh menikah 18 tahun ke atas baru dibolehkan dalam negara. Ke bawah 18 tahun ke bawah tidak boh, tapi dalam Islam baik kan boleh. Kan tidak terlalu bertentangan, hanya berselisih sedikit. Maka hanya bertentang di ulama. Kah kemenan juga deh. Ya, karena raya gak mengadanya bah menan ke deh. Tanya budra tu, mian menikah aja hana masalah. Ya, tetap sah pernikahannya. Kah? Ya, jadi apabila kita marah, maka keluar daripada hukum Allah. Jelas ah? Jelas ah? Ya, ni. Maka adalah hukum perempuan yang demikian itu, masuklah ia ke dalam jumlah syaitan. Orang yang tidak riza akan suaminya menikah lain, maka ia tergolong dalam syaitan. Berarti perumah pun yang bengah ke perumah kedua syai. Kah nak jawab. Berarti syaitan mana? Beragu-ragu ngaku roh syaitannya lagi kan. Yang pak jelas tu pekah. Wanita yang tidak riza suaminya menikah lebih daripada satu, marah kepada hukum Allah, maka dia bagian daripada. Berarti istri pertama yang marah kepada istri kedua Siapakah syaitan? Apa kitab yang pegang? Ya? Ya ni. Ya Allah, baru long tepu nyolong roh syaitan. Jadi baik le pegang roh syaitan. Sehingga ngah baik le bu. Baik le bengai. Ya. Man tham ya kami tahu ulah baca dah. Hai mano, sekarang begini. Dayo urinang senjata dayo putra elong tengku halon bila kolong makawin dua. Bahkan ada hana aden. Tengku urusan dayo kan masalah aden dengan aden. Urusan dayo riza tidak ri. Urusan kita khadam, urusan kita riza, aden itu urusan suami. Suami tidak riza itu dosa tidak ada itu dosa dia. Itu yang beralasan ilong suami ilong hanadel mengkawin ilong halong bi karena suami tidak tidak boleh kita jadikan itu sebagai alasan. Nyo payah takkan kah? Aci putio jaro yang riza suami mengkawin sama tu. Hai, tino meno. Tak taplah hurinang bagiannya sebetulnya. Ilong pusutah long pegah bahan along. Nje. Baca surah kita berubah kau. Jadi kan, wate berusaha masalah ridanya kena kita pegahnya. Dalam wa Facebook, nawak komentar. Umi ben baca kita orang karang. Ni baca kita orang karang nyo pada ke obon karang ro nak pajal tayong rumah. Hai tengku, yang karangnya kan urun sini tapi ulah tidak akan mengarang asal-asalan. Nah ayat Al-Quran pun ada rencana balik ayat dong tayang sagai. Dah balik dah fankihu ma tabalakum ya ayat bukannya. Ayat atau bukan itu? Ayat nah rencana balik. Nyampe tanya yang bagi orang yang tidak razak nah rencana balik ayat ron.
Putra kepegahinan dalam Al-Quran. Boleh? Boleh menikah. Pilih mana-mana perempuan kamu suka. Watagekan perempuan kamu sukai, kira-kira naruh tanya uri nang. Pani naruh, meyaruh tanya uri yang laki-laki kamu sukai. Pilih mana-mana laki-laki yang kamu sukai. Berarti tanya uri nang. Tanya je pilih orang A. Yang perempuan kan jelas adalah orang agam yang pilih orang orang inang. Pilih mana-mana perempuan yang kamu sukai. Minan nisa daripada yang kamu sukai yang teh galak-galak katanya. Uragam kan katanya. Itu apa? Tuduh apakah yang geyu kepada uragam. Geyu satu jika tidak adil kan nanti huraya urinang. Atu hurung Jadi tayo jika kan ron hanadil loh nariza ngahukum Allah Ta'ala karena ron hanadil. Jika kan manan. Itu urusan dia. Begini dia, ya. Urusan kita sebagai istri apa dalam rumah tangga? Khadam. Jika suami maksiat, suaminya maksiat, apakah wajib kita khadam? Tetap tugas kita maksiat urusan di adil urusan di urusan kita ri. Tapi kan ada ayat, jika kamu takut tidak adil maka cukup itu untuk laki-laki. Jika kamu para laki-laki hendak pegat hinan, hendak pegat para laki-laki, otomatis tertujukan kepada laki-laki. Jika kamu takut tidak adil wahai laki-laki, cukup satu untuk laki-laki. Baik tanya untuk perempuan, hana urusan tanya dengan perempuan. Hana urusan tanya dengan maksud suami. Seandainya tak pegah jid laganya, mesti tanya hana wajib khadam kepada suami yang maksiat. Tapi kenapa kita juga wajib khadam? Karena itu bukan tugas kita khadam. Ya. Allah hilong tetap suami maksiat hana khadam, berarti ikut-ikutan dalam neraka. Silahkan pilih yang mana-mana saja disuka, surga dan neraka. Kira-kira kiban? Nyan saya lihat bantahan. Hah? Lên nhau đi nâng chị, ya? Lên nhau đi nâng chị. Mayadra nomi kiban nomi. Kaya manan. Maya balon, bami kawen kedi, kahan u. Now. Man yang susah dia mudah teman. Kayak geli. Iya, harus Riza. Kiban? Hai, kebanyakan wanita itu disesati oleh setan yang kebagiannya. Sebenarnya. Karena wanita bersifat jumoh. Hantet-tet. Saboh siro. Ya. Allah heran umi na pegah menan. Dak dia mesti tanya kawin lain pastilah kau pi hariza. Kaya menan? Kaya. Daya urinang pakan hanya kawin lain. Uragam pakan je kawin 2 sampai 4. Pakan tanya hanya tam kawin sampai pu. Dam dia kan je cit. Hai tengku tanya gudang. Gudang. Dalam gudang itu bisa disimpan padi, bisa disimpan gandum, bisa disimpan buah-buahan, biji-bijian dan segala macam. Dalam gudangnya lu aku bajai picut. Kita ini gudang. Kalau kita banyak suami, gandum di situ, padi di situ, biji-bijian di situ. Kira-kira tidak kan gudang punya, ada dipukun. Gudang padi, gudang gandum, gudang biji-bijian. Hana hampa. Hana pasti. Tak pertamang pada mentang namanya gudang padi. Tak pertamang bajai mentang namanya gudang kain. Nama mohon nasab.
Tanya urang bukan biji tapi orang menerima. Jadi apa yang ditanam? Kita ini tanah. Makanya kepegang Al-Quran putra. Cangkul. Istri-istrimu bagaikan tempat kamu bercocok tanam. Tanya. Berarti tanya tanah. Tempat suami bercocok. Mau dia tanam cabai, maka jadi itu tanaman cabai. Mau ditanam itu padi, maka jadi itu tanaman padi. Mana sedek jampu? Padena, caplina, bawangna. Kira-kira nyan tanaman pu dakun. Tanaman campur aduk. Ndak ada. Ya? Ya, Ban. Kah? Dan iblis yang kena laknat Allah. Yang kalian perempuan yang tidak riza pada suaminya yang menikah lebih daripada satu, yang tidak riza kepada sunnah Rasulullah, yang tidak riza kepada hukum yang dibolehkan oleh Allah, maka dia termasuk dalam bagian syaitan dan iblis laknatillah yang gelaknat oleh Allah. Menang. Pasah itu tidak nusyud. Dalam Islam itu adil. Ya. Apa adil? Ada pasah, ada cerai, ada khulu'. Apa itu pasah? Pasah itu adalah memisahkan hubungan perkawinan atau memutuskan hubungan perkawinan di pihak istri. Keun pasah. Apa itu cerai? Memutuskan hubungan perkawinan di pihak suami. Cuma beda saja, kalau pasah perlu kepada alasan, kalau cerai tidak perlu kepada alasan. Kenapa? Karena yang memegang pernikahan itu long terima nikah pulan ben pulan, kira-kira yang menyambut itu siapa? Berarti yang memegang pernikahan adalah Kalau dia yang pegang pernikahan, kapan saja dia boleh melepaskannya. Karena dia yang suami mat pernikahannya monologika haji. Suami mat pernikahan dia yang sambut. Mia tak rupah kira-kira tanya. Tak rupah. Nabi pernikahan kelung. Bermakna kutre dah bang. Yang kan tak rupah. Jatuh enggak? Tidak jatuh karena itu hak suami. Pasah itu dari dan perlu alasan untuk bisa Kenapa? Karena kita tidak memegang pernikahan. Benar alasan untuk tayu pindah pernikahan yang di tangan ne pindah ke pernikahan bajarodron. Pakon jarodron kabru. Alasan mesti apakah? Oh, keun hakim pindah baik kabru ana cocok lemat. Pindah. Yang pindah hakim, ya keun pasah. Maka mesti perlu kepada alasan. Kalau tidak ada alasan, maka tidak sah pasah. Kalau misalnya nusyud, istri nusyud sah pasah tidak? Contoh, setelah istri nusyud, maka suami tidak memberi nafkah. Berbulan bahkan bertahun sekalipun. Apakah sah pasah? Tidak. Kenapa? Karena istri tersebut nusyud. Tapi dengan catatan, kenapa dalam kitabnya awal ikut? Apabila nusyud pada saat itu, maka pada ketika itu tidak wajib nafkah. Ya, jika seandainya dia sudah kembali lagi tidak nusyud, maka wajib lagi kembali memberi nafkah. Jadi suami waktu merupa istri nusyudnya gampang nih. Dengan brok muka jadi nusyud. Dengan cemburut jadi nusyud. Baywa rumah muka tanya lagi brimo, bagai awak periksa KTP berjalan. Ha? Nyan berarti nusyud. Hana purap-purap suami balap belum dia. Hana bina pakah tanya. Sehingga iriwang lah rumah, mutamah berat tanya muka dia. Baru nyukakannya. Ibu dah balap belum? Tidak memberi nafkah. Selalu begitu sampai setahun, bedah si istri haid tunle karena kasih tun nabi nafkah mengadu ke tidak sah pasah. Waktu itu hakim na betul kata hana tabi nafkah kepada istri, betul hakim. Pada tahun si tahun dalam pengakuan istri 1 tahun betul ya hakim.
Pakan alasan hana tak dinafkah karena nusyud ya hakim. Nusyud hana dapat berapa? Hakim tidak boleh dan tidak sah pasah. Ya, hana cadang drone berarti nerayu. Makanya tanya dalam cukup dia susah deh apabila tanya salah atau berdosa dengan manusia. Susah kita minta maaf. Karena manusia yo krit adat. Krit memberi maaf, pelit dalam memberi maaf. Ini kita susah. Jadi kita mesti merayu, tak sogok apabila pelit. Nah dosa tu hana supaya diberi maaf. Jangan sogok nyan. Ngai bimu maaf. Dia hana carang yan. Selama dia belum riza dalam satu pendapat dikatakan belum maaf masih nusyud. Nya carang-carang drone sogok home lah, pakai jurusan awal aja. Ada jamun-jamun pun nak ingat teman. Ya, mahana kakak hana maaf. Ya, karena berakhir nusyud ini hanya dengan dua sebab. Yang pertama dimaafkan. Yang pertama, yang kedua kaputuh hubungan perkawinan kai cerai itu. Mami hananya selalu nusyud. Man punya pasah karena nusyud tidak sah. Berarti selalu sah. Ya. Nafkah lain?